Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, mari kita belajar bersama tentang ilmu nahwu shorof. Ya, ilmu nahwu shorof ini penting khususnya bagi teman-teman yang menyampaikan ilmu mangkul. Ini sebagai ilmu pendukung bagi kita semua. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu kita membahas tentang babul kalam, bab kalam. Kalam itu apa sih? Kalam adalah susunan perkataan yang sempurna. Susunan perkataan yang sempurna sedikitnya terdiri dari dua lafadz atau ucapan. Dua lafadz atau dua ucapan yang mengandung pengertian. Jadi minimal dua lafadz dan mengandung pengertian, atau tidak mengandung tanda tanya dan dapat dimengerti orang yang mendengarkan. Yang mendengar atau yang membaca bisa mengerti dan memahaminya. Itu namanya kalam. Jadi tidak menimbulkan tanda tanya. Sebagai contoh yang pertama, kalimat qalallah, Allah telah berfirman. Nah, ini termasuk contoh kalam. Allah telah berfirman. Kemudian yang kedua, khalaqas samawati, Allah telah menjadikan beberapa langit. Allah telah menjadikan pada beberapa langit. Ini contoh kalam. Selanjutnya, bukan disebut kalam, tidak dikatakan kalam apabila ada susunan perkataan yang tidak sempurna. Jadi kalau susunan perkataannya tidak sempurna, sedikitnya terdiri dari tiga lafadz atau ucapan yang mengandung tanda tanya, atau orang yang mendengarkan tidak langsung mengerti. Jadi mengandung tanda tanya dan orang itu nggak mengerti apa maksud dari kalimat tersebut. Nah, itu namanya bukan kalam. Contoh, idza qoma ketika berdiri. Nah, ini bukan kalam. Ketika berdiri mau ngapain? Nah, contoh yang kedua, wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah. Ini mengandung tanda tanya. Kalau orang itu taat kepada Allah terus bagaimana? Nah, itu kan mengandung tanda tanya. Artinya tidak bisa dimengerti. Nah, ini contoh yang tidak dikatakan kalam karena menimbulkan tanda tanya. Jadi kesimpulannya, kalam adalah perkataan yang memberi pengertian. Jadi di situ pengertiannya bisa difahami. Sedangkan yang mengandung tanda tanya itu bukan disebut kalam. Kalau menimbulkan tanda tanya pada kalimat tersebut, maka itu bukan dikatakan kalam. Kemudian adapun tujuan mengetahui kalam dan bukan kalam, ini kalam, ini bukan kalam, tujuannya adalah tidak diperbolehkan mengartikan apalagi menerangkan sebelum sempurnanya kalam. Jadi kalau itu bukan suatu kalam, maka tidak boleh diterangkan. Harus sempurna menjadi suatu kalam baru bisa diterangkan, gitu loh. Jadi kalau bukan suatu kalam itu tidak boleh diterangkan terlebih dahulu. Khususnya para penyampai, para mubalik dan mubalighot. Dan kemudian kadang-kadang beberapa kalam itu masih dalam satu keterangan. Jadi satu kalimat itu terdiri dari beberapa kalam. Itu kadang-kadang terjadi. Contoh ini, surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin au untha. Nah, ini satu kalam.
Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik itu laki-laki atau perempuan, laki-laki atau perempuan yang berbuat kebaikan, itu satu kalam. Wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman, ini satu kalam lagi. Kemudian falanuhyanahu hayatan thayyibah, maka aku Allah akan memberi kehidupan yang baik baginya. Nah, ini satu kalam. Jadi beberapa kalam masih dalam satu keterangan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik dia laki-laki atau perempuan, dan dia dalam keadaan iman, maka aku Allah akan memberikan kehidupan yang baik baginya. Surat An-Nahl ayat 97. Ini contoh beberapa kalam yang masih dalam satu keterangan. Selanjutnya adapun alat untuk menyusun kalam. Jadi alat untuk membentuk suatu kalam itu ada 3. Yang pertama adalah fi'il. Fi'il itu kata kerja atau predikat kata kerja. Yang kedua adalah isim. Isim itu kata benda. Kata benda atau nama apa saja, nama-nama umum. Nama benda, zat cair, padat, atau nama tempat, perbuatan, atau waktu, itu termasuk isim. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Nah, ini adalah 3 hal yang menyusun suatu kalam. Jadi suatu kalam terbentuk oleh 3 hal ini, yaitu fi'il, isim, dan huruf. Selanjutnya kita akan membahas apa itu fi'il, apa itu isim, dan apa itu huruf. Baiklah para pemirsa, demikian tadi penjelasan atau pembahasan tentang babul kalam, tentang kalam. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Kemudian apabila para pemirsa atau rekan-rekan sekalian ada pertanyaan tentang babul kalam, tentang kalam, silakan tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.